Hai semua, hari ini saya ingin berbagi cara untuk mendownload ya data harga dan yield obligasi benchmark dalam bentuk Microsoft Excel. Wah, ini saya juga baru ketemu belakangan ini. Untuk Bapak Ibu yang buat penelitian, ini sungguh bagus. Kenapa? Karena datanya tersedia dari tahun 2007 sampai 2021. Kalau berjalannya waktu dia terus ada. Dan yang paling penting apa? Gratis. Nah, sekarang kita ke browser. Oke. Ketik DJJPR. DJPR itu adalah salah satu direktorat di bawah Kementerian Keuangan. Singkatannya panjang sih. Ini DJJPR, DJPPR, sorry. DJPPR. Kemenq. Nah, klik. Sampai di sini. Oke, saya agak geser sedikit. Klik informasi publik. Nah, saya geser lagi, maaf. Nah, di halaman sini Anda ke statistik. Ini daftar kuotasi. Coba kecilkan ya. Nah, biar nggak mengganggu. Daftar kuotasi harga Sun Seri benchmark mingguan. Bukan berarti harganya mingguan, tapi dipublikasikannya setiap minggu. Oke, kita klik. Nah, di sini datanya 2007, 2009, 2010, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, dan yang terbaru 2021. Nah, Sun Seri benchmark itu apa? Sun Seri benchmark itu kalau teman-teman ngikutin video saya yang sebelumnya tentang cara membaca dan membuat Sun Seri benchmark, itu adalah 4 seri yang ditunjuk oleh pemerintah yang dijadikan sebagai dasar. Ya, jadi harga daripada 4 Sun inilah yang menentukan bentuk daripada grafik yield curve setiap harinya. Ya. Nah, setiap hari ada yang namanya dealer, primary dealer memberikan kuotasi bid dan offer. Jadi ini kayak LQ45-nya daripada obligasi pemerintah. Udah begitu, kan kalau LQ45 kan ada trade-nya, beli jualnya. Kalau obligasi ini kan over the counter, artinya tidak ada bursanya. Nah, primary dealer itu wajib memberikan kuotasi khusus untuk 4 seri ini. Mereka mau beli di harga berapa, jual di harga berapa. Jadi ini adalah obligasi benchmark. Jadi yang menjadi dasar pembentukan yield curve. Nah, kita lihat datanya sudah rapi sekali. Dari 4, 5, 6. Coba kita lihat tanggalnya ya. Kita lihat apakah ada hari Sabtu Minggu. Date. Kita pilih, nah ini. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu Minggu juga dia skip bagus sekali gitu. Ya, satu besar lagi. Udah gitu ada harga, ada yield, ada harga, ada yield. Nah, kalau sini NA artinya apa? Mungkin pada tanggal 45 sampai 8 Januari ini obligasi ini belum terbit. Jadi baru terbit adanya di sini dan ini harganya. Ya. Karena Sun Seri benchmark ini dia spesifik ngambil yang 5, 10, 15, 20. Dan kemudian kan ini ada jatuh temponya. Di awal 2021, oh ya benar, yang di April 2026 itu 5 tahun. Tapi kalau sudah lewat Desember di 2022, ini kan jadi 4 tahun, nggak 5 tahun lagi. Biasanya di tahun depan itu pemerintah tunjuk lagi seri yang baru. Ya, jadi seri benchmark ini memang berubah-ubah seri obligasinya. Yang tahun ini menjadi seri benchmark, tahun depan akan diganti seri yang lain. Kadang-kadang dia juga reopening. Ya, reopening itu apa? Jadi dia sudah jatuh tempo, dia terbitkan lagi dengan jatuh tempo 5, 10, 15, sampai 20 tahun. Nah, kita bisa lihat harga dan yield-nya ya, sudah lengkap sampai dengan tanggal terbaru. Nah, di sini 19 November, karena dia terbitkannya setiap hari Senin. Kita kembali ke websitenya lagi. Nah, kalau kita bandingkan misalnya data yang sebelumnya seperti apa, di statistik, Seri benchmark, kita lihat yang tahun 2020 ya.
klik. Nah, di sini. Nah, kalau ini yang data 2020. Nah, kalau kita perhatikan jatuh temponya ya atau serinya, saya coba copy ya, saya jadikan satu dengan yang tadi 2021. Oh maaf, saya copy header-nya aja. Oke, saya taruh di sini. Nah, jadi di tahun 2021 benchmark 5 tahun itu menggunakan FR86. Kalau yang tahun lalu menggunakan FR81. Kalau ini 87, 82, 88, 80, 83, 83. Ya. Nah, jadi ya tadi yang saya katakan, yang namanya Sun Seri benchmark itu setiap tahun itu bisa diganti. Ya, jadi dia akan ganti kalau ada yang kebetulan masih oke, tetap dilanjutkan. Bisa juga dia menerbitkan ulang pada waktu yang sama. Nah, jadi yang orang fokus, Bapak Ibu, kalau kita mau buat data misalnya dari tahun 2007 sampai 2021, yang kita ambil bukan harganya tapi yield-nya. Ya. Nah, sama juga ketika misalnya ada Bloomberg, kita membandingkan yield negara Indonesia dengan yield negara lain. Yang kita bandingkan yield yang 10 tahun ini. Jadi yang 10 tahun ini. Betul, setiap hari memang umur obligasinya berkurang. Tapi orang berasumsi ini adalah 10 tahun. Walaupun aslinya mungkin 9 tahun, 8 bulan, 9 tahun, 7 bulan. Tapi itu dianggap sebagai benchmark. Jadi benchmark itu ada 4, biasanya 5, 10, 15, 20. Kalau data yang lebih lama, sometimes ada yang 25, 30. Tapi yang dijadikan acuan adalah 4 ini. Dan yang dijadikan sebagai dasar perbandingan antar negara adalah yang 10 tahun. Nah, fokus orang adalah di angka yield-nya. Serinya sekali lagi bisa berubah-ubah. Nah, kalau sudah punya data seperti ini, tentu kalau kita ingin buat penelitian seperti yield-nya naik turun karena perubahan suku bunga atau apa, ini datanya sudah lengkap. Nah, demikian sharing saya malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat selalu.